nyala ini Mas. Apa sih? Sudah nyala ini kameranya. Udah direkod itu? Ya udah. Oh, ya. Jadinya semuanya di Kening Family dimanapun Anda berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sedulur ya. Atas syukur dan selalu kita ungkapkan perkataan kata-kata itu salah satunya rahmat dan hidayah dari Gusti Allah. Turun ke kami agar kami senantiasa terus berbuat baik, dan ini sedulur, kita di gerbang ketujuh ini kita semakin bingung karena banyak sekali dari para makhluk yang mengintimidasi kita. Iya. Misalnya ada yang mengatakan saya tidak selamat, ada yang mengatakan ada di sana dan di situ dan lain sebagainya. Intinya Simpang siur ini ya Mas. iya, kabarnya itu masih simpang siur dulu, dan ini yang membuat kita terpikir kayak Khawatir lah ya Mas. ya tambah khawatir seperti itu. Namun di samping itu kami juga berpikir bahwasanya insya Allah Gusti Allah selalu melindungi kita semua, Amin. dan terutama kejadian seperti itu. Namun di hati ini semakin rasanya berat sekali ya Sal ya. Iya benar Mas. Karena dari beberapa makhluk yang bisa untuk mengintimidasi kita, ada beberapa dari Saiful Wilayah sedulur seperti itu. Makanya ini kita ya masih terus berusaha untuk mencari, bantu doanya sedulur Ya. agar Tria segera diketemukan, dan Amin. dari yang Sugiono serta yang Kenan itu tidak ada yang memberitahu ini ya Mas. tidak ada yang memberitahukan dulu, dan ya, belum ada petunjuk yang valid seperti itu. Makanya kita agak kentak di hati, cuman ya kita masih berpikir mereka itu hanya beberapa makhluk yang mencoba untuk mengintimidasi kita. Ya boleh. Bantu doanya sedulur agar dia bisa ditemukan dengan selamat, dan ya, pokoknya bantu doanya juga untuk kita sedulur. Iya. Seperti itu. Ini kita lanjut mencari Bang Tria ya Mas. Iya, dan sebelum itu kita awali perjalanan kita dengan bacaan Al-Fatihah seperti biasa. Namun sebelum itu kita istiqomahkan untuk mendoakan beliau almarhum Abu Yusuf Ali Siddiq ya, karena nantinya juga akan ada masanya kita masing-masing juga sama seperti beliau seperti itu. Nah, itu semua ya rahasia dan ketetapan dari Yang Maha Kuasa. Bismillahirrahmanirrahim. Almarhum Abu Yusuf Ali Siddiq. Dan langsung saja kita mengawali perjalanan kita dengan bacaan Fatihah melalui perantara beliau Sultanul Aulia Syaikh Qadir Jailani, dan bantuannya juga sedulur sesuai dengan keyakinan kalian masing-masing ya. Karena untayan dari doa dari kalian itu sebagai perisai dan agaman kita di setiap perjalanan kita seperti itu. Tapi khusus Sultanul Aulia Syaikh Qadir Jailani. Suatu lagi nambah dan terakhir ada salah satu mungkin Saiful Wilayah yang mengatakan di tempat ini, karena kita setelah selesai
banyak sekali sosok yang halangi kita ya mas. ya menghalangi kita, dan salah satunya ya mengintimidasi kita sedulur, dan Iya. kita bimbang mau melanjutkan pencarian ke arah mana, dan nanti kita coba telusuri lagi lah seperti itu. Iya. Ya, nanti kita akan cari. Oke mas, ayo mas, semangat mas Pang, insya Allah nanti Bang Tria cepat ketemu. Allah Akbar, Allah Akbar. Ini saya nyalakan kamera karena ada serangan lur. Ini tadi kita diserang api terus juga. Iya mas, astagfirullahaladzim. Siapa itu? Allah Akbar, Allah Akbar, astagfirullahaladzim. Bang, rada ke sini bang, hati-hati bang. Assalamualaikum ya makhluk Allah. Di mana keberadaan kalian? Muncul sini. Allah Akbar. Muncul sini kalian, masuk call sini. Allah Akbar. Mereka masih berusaha untuk menutup dimensi mereka ini, Sal. Iya, Kita Mas. coba padatkan paring-paring. Oke mas. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Sulaiman kiralamin. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Alaya wa tulaya muslimin. Ya empat alam meditasi ya Husain. Ya Husain. Tawakkalu ya Fadam. Asil asma'i wal azima mawadatikil haq. Ya empat alam, kubuka namamu dengan kalimat namalik. Penjuru surut alam namamu al-jin, al-ifrit, al-syafan, al-malik, ya umusidian. Sir, zat, sifat, wujud pada depan Allah Akbar. Allah Akbar. di kalimatillahi tamati min syarri ma khalaq. La haula wala quwwata illa billahil azim. Allah Akbar. Kunci dulu bisa lihat. Ya mas. Allah Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma fatah. Allah Akbar. Astagfirullah. Assalamualaikum ya makhluk Allah. Saya berhadapan dengan siapa ini? Arsil. Oh, jadi kau yang dari tadi menyerang kami. Hah? Cepat katakan di mana keberadaan Bang Tria, rekan kami, sahabat kami. Segampang itu kalian mengucapkan. Rekan kalian sudah mati. Sudah mati. Lupakan saja. Lebih baik kalian mundur. Jangan main-main dengan kami ya. Ya, Katakan di mana keberadaan pria saat ini. Diriku sudah katakan. Rekan kalian sudah tumbang. Dari awal kalian berpencar. aduh saya sudah muak banget mas sama makhluk-makhluk seperti ini mas. Kita tundukkan saja apa mas? Anda mau mengatakan atau tidak? Diriku sudah katakan. Rekan kalian sudah mati. Apakah kalian tidak mendengarnya? Kita tundukkan aja mas. Kita cari informasi di mana keberadaan Bang Tria. Kita coba paksa itu ke Cecil ya. Oke. Jangan sampai berita itu. Ya. Oh, Astagfirullahaladzim. bismillah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Bisa. Ya mas. Allah Akbar.
Meskipun kalian membunuh diriku, tetap saja rekan kalian tidak akan kembali. Astagfirullahaladzim. Saya katakan jawabanmu itu bohong dan tidak benar apa yang Anda ucapkan itu. Diriku kasihan. Lihat sahabatmu itu. Tubuhnya, jiwanya sudah retak. Kau yakin dia masih bisa kembali? Kau hanya pembisik kebohongan. Sahabat kami tidak akan pernah menyerah. Dia pernah jatuh dari ini dan tetap bangkit. Bangkit. Satria yang kau kenal sudah tidak ada lagi. Yang tersisa hanyalah wajah kosong yang menunggu waktu untuk hancur. Bahkan langit pun tak mampu menjangkaunya sekarang. Kau tidak tahu siapa dia. Kau tidak tahu apa yang sudah dia jalani. Tubuhnya boleh jatuh, tetapi jiwanya tidak akan pernah tunduk padamu, wahai iblis. Jiwa. Diriku telah melihat dalam dirinya retakan besar di hatinya. Kau tahu apa yang dia sembunyikan, Rizal? Oh, kau tahu siapa namaku? Rasa bersalah, rasa takut, semua itu kini meledak ke permukaan dan diriku hanya mendorongnya sedikit. Hei makhluk, lebih baik kamu berhenti mempermainkan kami. Kau pikir diriku bermain? Tidak. Diriku hanya membuka kebenaran. Satria sendiri yang menyerah. Dia menganggap dirinya beban kalian. Bahkan perjalanan ini seharusnya hanya kalian yang melanjutkan. Kalian pikir dia kuat? Tidak. Dia hancur dalam semalam. Ini gimana Mas Haji? Ini nggak benar, San. Allah Akbar. Kalau dia benar merasa begitu, maka diriku akan mengangkatnya kembali, wahai iblis. Sahabat dan kau tidak akan menyentuh selagi masih berdiri. Beraninya kau menantangku, manusia kecil. Satria bukan lagi milikmu.
Ia sedang sekarat. Dan sebentar lagi akan menjadi milikku. Hei makhluk, kalau kau menginginkan rekan kami, sahabat kami, kau harus melewati diriku terlebih dahulu. Kenapa diam? Itu mustika itu. Kau Kenapa? Kau pikir diriku akan membiarkan sahabatku hilang begitu saja? Tentunya tidak, wahai makhluk. Selama diriku masih punya nafas, sahabat kami tidak akan kalian ambil. percaya saja, kau sedang mempertahankan sesuatu yang sudah mati. Waktu akan membuktikan. Lalu ia akan menghilang ke pusaran kegelapan. Diriku tidak peduli apa katamu, wahai iblis. Aku tahu kau masih di sini, dan diriku akan menjemputnya kembali. Ingat itu, wahai iblis. Gimana ini, Mas? Astagfirullahaladzim. Allah, Mas. Sabar, Mas. Jika kalian tidak percaya, silahkan. Astagfirullah. Lebih baik kau diam saja, wahai makhluk. Informasi yang kau berikan itu semuanya tipu dayamu, bukan ngebegitu. Cepat katakan di mana Bang Tria? Satria, dia telah mati. Dia hancur dengan sendirinya. Kau jangan main-main sama kami. Kau sudah membuat kami marah. Sabar, Mas. Insya Allah, Mas, Bang Tria pasti ketemu nanti, Mas. Kalian akan melihatnya sendiri. Ya, Mas. Rasakan ini kau, hai makhluk. Iblis pasti akan mati. Kafir. Allah Akbar. Gimana Bang? Ada informasi? Astagfirullahaladzim, Mas. Sabar, Mas. Insya Allah, Mas, pasti ketemu Bang Tria, Mas. Kita optimis saja, Mas. Astagfirullahaladzim. Allah Akbar. Istirahat dulu aja, Sar. Oke. Ya. Nanti kita on-kan kamera lagi ya, Lur. Allah Akbar. Astagfirullahaladzim. Aman nggak, Mas? Bang. Oke. Astagfirullahaladzim. Siapa lagi ini, Lur? Allah Akbar. Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum, wahai makhluk Allah. Apakah Allah Akbar. saat ini kita uji dulu? Iya, Mas. Tarik untuk kita verifikasi Rizal. Oke, Mas. Barangkali makhluk ini tahu keberadaan dia.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Halo, ketak. Akhirnya kalian datang. Memangnya kenapa? Hah? Apakah dirimu sudah menunggu kedatangan kami? Ya, diriku sudah menunggu kedatangan kalian. Oh, Anda sudah mengintai kami Ya, ini kayaknya sejak lama ini. yang dari tadi nih mas, bahkan mungkin dari kemarin ini. Apa yang ingin kalian inginkan? Justru harusnya kita yang bertanya seperti itu ya mas. Betul. Apa yang kau inginkan? Kenapa kau menghadang kami? Hah, wahai makhluk. Tanya Sal. Barangkali makhluk ini tahu keberadaan dia. Ya, cepat katakan. Sebenarnya kalian juga tahu kan di mana letak keberadaannya Bang Tria? Kalian kenapa tanyakan kepada diriku? Lalu kepada siapa lagi kita bertanya? Karena di hadapanku cuma ada kau, iblis. Apa? Berhenti kalian, anak manusia. Serahkan kunci ketujuh itu. Apa? Kunci itu tidak layak berada di tangan kalian. Kunci ketujuh. Mas, kita tundukkan saja apa ini mas. Maksud Anda kunci ketujuh? Kunci ini amanah, bukan untuk diperjualbelikan, bukan untuk dirampas. Kami membawanya untuk misi langit, bukan untuk melayani ambisi siapapun. Ya, Dengarkan itu. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Tunduk kau. Misi langit. Kalian manusia selalu menyebut-nyebut langit, tetapi rapuh bagai kulit bawang. Kunci itu milik kaum kami sejak ribuan tahun lalu. Berikan sekarang sebelum kalian menyesal. Kami tidak takut akan ancamanmu, wahai iblis. Kalau kau memang penjaga sejati, kau pasti tahu kunci ini sedang dikembalikan ke jalurnya, bukan dicuri. Ingat itu baik-baik. Penjaga, diriku adalah Raja Bara. Dirikulah yang menentukan siapa yang layak memegang pusaka, dan kalian bertiga tidak lebih dari anak manusia lemah yang bermain dalam dunia para leluhur. Kalau kami lemah, kami tidak akan sampai sejauh ini. Ya, Kalau kami tidak layak, langit tidak akan menitipkan amanah ini. Anda bisa menguji kami, tapi jangan merampas sesuatu yang bukan menjadi hakmu.
Kalian tidak mengerti. Kunci itu membawa malapetaka. Jika jatuh ke tangan manusia, dunia bisa pecah antara terang dan gelap. Kalian ingin bertanggung jawab atas itu. Iblis, dengarkan ini. Justru karena kami mengerti bahayanya, kami tidak akan membiarkannya jatuh ke tangan yang salah, termasuk tanganmu. Kalian benar-benar berani. Tetapi kesabaran kalian akan habis ketika diriku menghancurkan tekad kalian satu persatu. Astagfirullahaladzim. Amanah tidak hanya dijaga dengan kekuatan, tapi dengan kesabaran dan kejernihan hati. Anda ingin kunci ini? Lihatlah dulu, apakah kami goyah dengan ancamanmu. Kami menjaga amanah bukan karena kami kuat, tapi karena kami percaya. Kepercayaan itu yang membuat kami tidak akan mundur. Dan keteguhan itu yang membuatmu tidak akan menang hari ini, wahai iblis. Kalian manusia keras kepala. Tetapi ingatlah, diriku tidak selesai. Langit dan bumi akan menilai keputusan kalian. Kita akan bertemu lagi. Perjalanan ini bukan tentang kuat atau menang. Ini tentang menjaga apa yang dipercayakan pada kami semua. Ingat itu, wahai iblis. Kami tidak akan takut menghadapi kalian semua. Dan Katakan saja, iya, di mana Ksatria saat ini. benar. Kami tidak akan takut dengan ancaman kalian. Kalau Anda menginginkan kunci ini, tunjukkan dulu Tria, serahkan Tria saat ini, Ya, baru kami akan menyerahkan kunci ini ya Sal. ya. Kau kira diriku bisa dibodohi? Kau menganggap dirimu pintar. Benar. Manusia tempatnya bodoh. Begitu. Baiklah. Akan kami buktikan siapa yang lebih bodoh. Kami atau kau, iblis. Kita harus paksa ini Sal, Ya, supaya Mas. dia mau mengatakan di mana Cepat katakan. keberadaan Tria saat ini. Tidak akan. Wah, ini mah minta diajarin ini, Mas. Sebelum kunci itu di tangan diriku, diriku akan tidak melepas manusia itu. Manusia itu sudah mati. Dan rekan-rekan kalian sudah hancur berkeping-keping. Baik. Ucapanmu itu berbohong kan? Diriku tidak akan berbohong.
Jika kalian tidak percaya dengan diriku, lihat sendiri nanti. Karena kan Katakan cepat. Tidak. Mas. kita misal. Bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullahaladzim. Allah. Sabar mas. Di sana seperti ada Ini ada suara. suara Ayo, ayo, ayo. Mas. Aku lo dengar ada suara orang seperti apa namanya? bersikir ya. Iya bersikir. Iya betul. Saya juga Kamu iya apa enggak bang? bener bang. Sana kan ini. Tapi dari arah mana ini? Ini sepertinya dekat sih mas ini mas. Allah. Allah. Kita cari tahu. Sama apa ya Jan? Ini mas. Semakin jelas Jan. Iya ini mas. Allah. Allah Akbar. Itu siapa mas? Depan ya mas. Ini depan. Jan, coba kita deketin Jan. Coba mas. Bang, Ini Jan. kayaknya mas. Mas benar ini asli Bang Bria atau bukan ini mas? Bang? Allah Akbar. Kaki saya ini Jan. Tapi kenapa bukan Jan? Kayaknya Bang Bria. Assalamualaikum. Astagfirullah. Astagfirullahaladzim. Alhamdulillah. Bang, kami loh sudah mencari sampean dari kemana? Allah Akbar. Maaf. Saya serius banget. Allah Akbar. Kenapa mas? Apa itu? Dari kemarin saya menatap ke arah sana Iya. dan alhamdulillah kita saya menemukan jawaban. Apa itu bang? Dan tetapi di sini kita jangan senang dulu. Iya. Dan saya membaca dari telepati saya, Iya. kalian bertiga telah berhasil mendapatkan ketujuh kunci tersebut. Benar atau tidak? Iya bang. Alhamdulillah. Kami sudah Ya, dapatkan. justru itu di sini memang mungkin kita sudah mendapatkan ketujuh kunci tersebut, namun kita belum selesai. Iya Di bang. sini kita berempat untuk kedepannya yang akan kita hadapi banyak sekali cobaan dan ujian yang kita akan hadapi. Maka dari itu ketujuh kunci tersebut bukanlah akhir dari sebuah cerita ini, tapi masih panjang lagi seluruh. Sudah nanti saya ceritakan yang lebih lengkap lagi
mungkin kita kembali ke tenda dulu. Saya lapar banget. Oh iya, iya Bang. Gitu. Oke Bang. Yuk. Allahu Akbar, Masya Allah, Subhanallah. La haula wa la quwata illa billah. Siapa beliau itu ya, Mas? Betul. Jangan. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, Tuan, dengan siapa kami berhadapan? Oh, sepertinya beliau ingin memberikan suatu pesan kepada kita ini. Baiklah, Tuan. Allahu Akbar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Tuhan. Mohon maaf jika kedatangan mengganggu kalian. Baiklah. Perkenalkan, diriku adalah utusan langit. Baik, Tuan. Apa yang ingin Tuan berikan dan apa yang ingin Tuan katakan kepada kami? Baiklah, wahai pemegang ketujuh kunci, duduklah. Diriku ingin memberikan pesan terhadap kalian. Silakan. Baiklah, Tuan. Allahu Akbar. La haula wa la quwata illa billah. Wahai para pengemban amanah, ketahuilah bahwa kunci ketujuh adalah kunci terakhir yang menghubungkan dunia dengan pusaka para utusan terdahulu. Ia bukan logam, bukan batu, bukan juga benda, tetapi amanah, kepercayaan, dan ujian terakhir dari langit. Kunci ini hanya bisa dipegang oleh jiwa yang lulus dari segala godaan, ketamakan, ketakutan, dan kemurnian hati yang diuji di setiap perjalanan. Kunci 7 membuka tirai yang selama ribuan tahun tertutup. Pusaka yang dijaga oleh para makhluk penjaga, bahkan ditakuti oleh para iblis dan jin pemberontak. Dan pusaka itu adalah pusaka Nabi Nuh alaihi salam. Pusaka suci yang disebut minyak al-aun, minyak pertolongan dan bantuan dari langit. Minyak al-aun memiliki makna. Minyak al-aun bukan hanya minyak. Ia adalah simbol pertolongan. Di saat semua jalan tertutup, dan bantuan di saat manusia kehilangan arah. Minyak itu hanya bekerja pada orang yang diterima langit. Mereka yang menjaga amanah, tidak menyalahgunakan kekuatan, serta tetap rendah hati meski diperkuat oleh dunia gaib. Minyak itu adalah pembuka jalan
Saat semua ikhtiar buntu, pelindung dari tipu daya jin dan juga iblis, penyatu kekuatan batin dengan petunjuk langit, pendorong rezeki, keselamatan, dan cahaya hati. Ia digunakan oleh para nabi terdahulu untuk menuntun umat melewati bencana yang besar. Kenapa pusaka ini hanya muncul akhir zaman? Akan kujelaskan. Baiklah Tuhan. Pusaka Al-Aun tidak muncul sembarangan. Ia hanya turun ketika bumi gelap, manusia jauh dari Tuhan, dan makhluk gaib mulai mencampuri urusan manusia. Kalian dipilih bukan karena kuat, akan tetapi karena niat kalian tulus, jujur, dan berani melindungi amanah meski nyawa taruhannya. Jangan kalian banggakan kunci itu. Banggakanlah amanahnya. Sebab kunci 7 akan bersinar hanya di tangan jiwa yang jujur. Jika kalian menodai amanah, maka kunci itu akan kembali buta, dan minyak Al-Aun tidak akan menetes walau setetes pun. Tapi jika kalian terus berjalan dalam keikhlasan, maka Al-Aun akan menjadi cahaya yang membelah kegelapan zaman. Wahai para pengemban amanah, ketahuilah rahasia fungsi minyak Al-Aun. Fungsi pertama, pertolongan darurat langit. Minyak Al-Aun adalah simbol pertolongan instan yang turun tanpa perantara. Ketika manusia memiliki daya, ketika doa pun terasa tertahan, Al-Aun membuka pintu yang tak terlihat. Ia bekerja dalam 3 bentuk. Keselamatan dari bahaya, pelindung dari makhluk gaib yang mencoba mencampuri urusan manusia, pertolongan saat jiwa diburu keputusasaan. Minyak itu menyala di tangan orang yang hatinya lapang dan tidak sombong. Dan fungsi kedua, penyejuk jiwa dan penjernih hati. Minyak Al-Aun menghapus kabut gelap dalam dada manusia. Ia menenangkan hati, mencernihkan pikiran yang kalut, dan menurunkan kedamaian layaknya hujan malam. Fungsi ini diberikan untuk orang yang berada dalam tekanan batin, mereka yang kehilangan arah, jiwa yang terbelenggu, trauma, dan ketakutan. Para pejuang spiritual yang menghadapi iblis dalam bentuk pikiran. Dan fungsi terakhir,
Fungsi ketiga, penguat ikhtiar dan pendorong rezeki. Pusaka Nabi Nuh alaihi salam tidak hanya memberi keselamatan, tetapi juga membuka pintu ke lapangan hidup. Al-Aun adalah minyak yang menguatkan langkah, melapangkan usaha, dan menghubungkan hamba dengan rezeki yang halal. Bentuk fungsinya meringankan usaha yang terasa berat, membuka jalan bagi rezeki yang tersembunyi, menjauhkan dari bisnis yang menipu, menarik keberkahan dan kemurahan Tuhan, memperkuat aura diri sehingga dipermudahkan dalam urusan dunia. Minyak Al-Aun memiliki wibawa yang ditakuti oleh jin, zolim, dan iblis penghasut. Ia adalah cahaya yang membuat mereka mundur, sebagaimana pasukan gelap lari dari api langit. Dengan izin Tuhan, minyak itu menghalau jin pendamping negatif, menutup celah gangguan sihir, mematahkan aura gelap yang menempel pada tubuh, melindungi rumah dan keluarga dari bisikan yang kotor. Inilah alasan mengapa makhluk-makhluk penyusup mengincar kunci ketujuh. Karena minyak itu mampu melemahkan kekuatan mereka. Minyak Al-Aun adalah pusaka para nabi. Maka ia tidak sekedar melindungi, ia membimbing, ia menghidupkan firasat, mempertajam intuisi, dan memudahkan manusia memahami tanda-tanda langit. Mereka yang diterangi Al-Aun akan lebih mudah membaca pertanda bahaya, menemukan jawaban di saat buntu, mendapat petunjuk dalam mimpi, lebih peka terhadap suara kebenaran di dalam hati. Ini adalah petunjuk, pertolongan yang paling halus, namun paling kuat. Pusaka itu menyimpan jejak kesabaran Nabi Nuh yang berdakwah hampir 1000 tahun. Siapa yang membawa Al-Aun dengan ikhlas, hatinya akan diberi ketabahan besar, tidak mudah goyah, dan tidak cepat putus asa. Masya Allah. Minyak Al-Aun meniupkan ketabahan menghadapi ujian besar, kekuatan melewati fitnah manusia, daya tahan dari godaan iblis tingkat tinggi, kemampuan untuk tetap tegar meski sendirian. Itulah fungsi terdalam yang hanya bekerja pada pengemban amanah sejati. Al-Aun bukan hanya minyak, ia adalah jembatan antara manusia dan amanah kehendak langit. Fungsi ini membuat ilmu, keberkahan, dan perlindungan menyatu. Kekuatan batin meningkat tanpa kesombongan,
hati tetap lurus meski diberi kelebihan. Orang yang memegang amanah tidak mudah tergelincir. Minyak itu akan bersinar terang hanya di tangan orang yang tidak mengkhianati kepercayaan langit. Gunakan Al-Aun bukan untuk kebanggaan, tetapi untuk menolong manusia. Siapa memegangnya dengan hati yang kotor, maka minyak itu akan berubah menjadi beban yang menghancurkan. Namun, siapa menjaga amanah, ia akan melihat pertolongan langit, bahkan sebelum bibirnya berdoa. Perlu kalian ketahui, wahai pewaris cahaya, kalian mungkin belum selesai untuk mendapatkan minyak Al-Aun. Akan tetapi, di sini diriku memberikan suatu pesan yang mungkin agar kalian nanti setelah mendapatkan minyak Al-Aun, kalian telah mengetahui kenapa minyak itu diturunkan ke bumi kepada kalian. Bergegaslah kalian, wahai pengemban amanah langit. Gerbang telah terbuka. Masya Allah. Baiklah Tuhan. Terima kasih. Mungkin itu saja pesan dariku. Nggih. Diriku pamit, wahai pengemban amanah cahaya. Baiklah Tuhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Subhanallah. La haula wala quwata illa billah. Subhanallah. Ternyata seperti itu. Ya, seperti itu, Jang. Beliau tadi utusan dari langit menyampaikan tentang pusaka Nabi Nuh alaihissalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Iya, sini Pak Tutup ini depan. Sini kamu kesini, siapa namanya? Kamu jaketnya merah-merah kayak tengu. Iya. Bagaimana kabar kalian? Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Kalau memang baik-baik saja. Baiklah, Satria, Rijal, Aji, Ipang. Di sini saya datang yang sebenarnya ingin menyampaikan suatu hal tentang amanah ini yang saat ini sedang kalian jalankan mengenai pusaka peninggalan Nabi Nuh alaihissalam. Kalian telah berhasil mengumpulkan ketujuh kunci untuk membuka pusaka Nabi Nuh alaihissalam. Tetapi di sini Rijal Satria, kalian harus tahu, sebenarnya amanah ini bukanlah untuk kalian berdua, Satria Rijal. Di sini amanah ini adalah untuk Ipang dan Aji. Kalian di sini hanya disuruh untuk membantu. Ya, bukan saya ini tegel atau gimana.
Tapi memang seperti itu Satria Rijal. Nggih Eyang, nggak apa-apa Eyang. Di sini kita juga sama-sama membantu juga. Ya, kalian juga harus legowo. Akan tetapi di sini Satria Rijal, kamu ada tugas. Ya, kamu ada tugas dengan Satria. Kamu nanti setelah ini selesai, kamu pulang dan kamu siap-siap lagi. Nanti akan saya katakan di mana tugas kalian. Di sini saya ingin berkata juga kepada Ipang dan Aji. Gimana Aji, Ipang sudah jelas tentang pusaka Nabi Nuh alaihissalam, yaitu minyak al-aun. Minyak al-aun adalah al-aun itu artinya pertolongan dan bantuan dari langit. Kalian harus tahu ya. Jadi Aji dan Ipang, kalian hanya tinggal selangkah lagi untuk menyelamatkan peninggalan Nabi Nuh alaihissalam. Sebab di dunia manusia akan ada bencana besar yang akan melibatkan umat manusia yang ada di dunia ini. Kamu masih ingat Rijal, apa kata-kata saya dulu? Akan ada bencana gunung meletus. Terbukti atau tidak? Terbukti ya, benar sekali. Iya, contohnya itu yang di sana apa? Iya, Semeru. Bukan gunungnya para janda dan para wanita Rijal. Ipang, kamu jangan ketawa pedak tabok cocot bu. Walah, seperti itu ya. Jadi Aji dan Ipang melanjutkan perjalanan kalian. Gerbang telah dibuka sebab kalian telah berhasil mendapatkan ketujuh kunci tersebut ya. Yang saya nggak kebagian mustika dewa, ya salah kalian sendiri ya. Orang disuruh maharin, kenapa kalian goblok sekali? Yang saya nggak kebagian pusaka arosak, ya kalian saja yang goblok. Seperti itu ya. Jadi ya salah kalian, bukan salah saya. Ya kalian tanya masih atau tidak itu sama Tria ya. Saya mau pamit ini, saya mau mau jalan-jalan dulu ini ya. Rijal, Satria, Aji dan Ipa, kalian adalah pemegang amanah dari langit. Diam kamu, itu saya tahu itu siapa. Itu garangan itu yang lagi ngeletaki kayu apa ngeletaki apa itu. Ya sudah ya, saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Ya sudah, ini Mas Aji, Ipang, itu sudah dijelaskan sama Eyang. Jadi kita tidak bisa bergegas juga ke dalam sana dengan jenengan, karena di sini Eyang Sugiono sudah mengatakan bahwa amanah ini adalah amanah yang nantinya akan jenengan emban bersama Ipang. Jadi mau nggak mau kita harus berpisah di sini. Tetapi perpisahan ini bukan perpisahan yang selamanya. Nah, kebetulan saya dan Rijal ada tugas juga, ini tugas baru. Mungkin seperti itu ya. Jadi tetap semangat karena tinggal selangkah lagi. Insya Allah jenengan mampu, dan doakan saya dan Rijal juga agar saya mampu menjalankan amanah baru yang diberikan oleh Eyang Sugiono. Seperti itu ya. Oleh sedulur, ini di sini kita harus berpisah.
Ya semoga kita saling mendoakan ya Mas. Seperti itu. Baik sedulur, mungkin setelah nanti kita berpisah, doakan kami juga agar kami selamat ya. Oke, ayo